Shalom umat Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Hari ini senang sekali saya bisa kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan kepada Anda umat Tuhan, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang pengharapan. Dalam kehidupan kita manusia, kita dihadapkan dalam dua hal, yaitu yang pertama, hal yang menyenangkan, dan yang kedua adalah hal yang tidak menyenangkan atau menyakitkan. Terkadang kita manusia, ketika kita dihadapkan oleh hal yang tidak menyenangkan atau hal yang menyakitkan, kita menyalahkan keadaan kita. Dan ketika kita menyalahkan keadaan kita, di situ kita mulai menyalahkan Tuhan atas semua yang terjadi, atas keadaan kita saat-saat ini, atas keadaan yang tidak mengenakan, yang menyakitkan. Dan ketika kita menyalahkan Tuhan, kita kadang melakukan tindakan-tindakan yang membawa kita kepada jalan yang penuh dengan kesia-siaan, membawa kita kepada jalan atau tindakan yang menuju kepada kebinasaan. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dulu dalam Alkitab kita, Yeremia pasal 17 ayatnya yang kelima. Yeremia 17 ayatnya yang kelima, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari Yeremia pasal 5 ini kita belajar bahwa sehebat apapun pemikiran manusia, sehebat atau sebisa apapun pemikiran kita manusia, kadang kita lemah, kadang kita tidak mampu. Pemikiran manusia, pemikiran kita terbatas. Kadang kita tidak bisa, kemampuan, kekuatan yang kita miliki ada batasnya. Hanya Tuhanlah yang kuasanya tidak terbatas. Karena itu Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya sendiri, dan orang yang hatinya jauh daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara-saudara umat Tuhan yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan, hari ini tema kita adalah Tuhan adalah tempat pengharapan, atau Tuhan adalah harapan kita. Tuhan adalah harapan kepada siapa? Saya mau menyampaikan dua hal. Yang pertama, Tuhan adalah tempat pengharapan, atau Tuhan adalah harapan kepada mereka yang tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi justru mengandalkan kekuatannya Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tempat pengharapan kepada siapa? Yang pertama, Tuhan adalah tempat pengharapan kepada mereka yang tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi justru mengandalkan kekuatannya Tuhan. Kita lihat tadi ayat firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hari-hari ini banyak orang-orang di luar sana, banyak orang-orang Kristen, anak-anak muda, orang-orang tua yang hidup terlalu mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, kekayaannya. Padahal kekayaan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, kadang kita lemah, kadang kita tidak mampu. Makanya Nabi Yeremia menulis, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena apa? Karena Tuhan tahu kita manusia lemah, kadang kala kita butuh Tuhan, kadang kala kita butuh orang lain. Namun kadang kala juga orang lain tidak mampu memiliki kekuatan yang lebih besar. Hanya Tuhan yang memiliki kekuatan yang lebih besar, yang mampu menolong kita, yang sanggup menolong kita. Karena itu poin yang pertama, Tuhan tempat pengharapan kepada orang-orang yang mau mengandalkan Dia, yang bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, yang bukan mau mengandalkan orang lain. Karena apa? Orang lain bisa mengecewakan kita. Teman, sahabat kita, keluarga kita bisa mengecewakan kita. Kita taruh harapan kita berharap penuh kepada mereka, kita berharap penuh kepada orang tua kita berharap penuh kepada teman kita berharap penuh kepada sahabat kita. Padahal mereka juga merupakan manusia biasa, terbatas, kemampuan mereka terbatas adanya. Ketika kita menaruh harapan, jangan marah, jangan kecewa kalau mereka bisa meninggalkan kita. Jangan marah kalau mereka bisa mengecewakan kita. Karena apa? Mereka juga hanya manusia biasa. Mereka memiliki kemampuan yang terbatas. Ketika kita menaruh harapan kita pada orang yang salah, atau ketika kita menaruh harapan kita pada sesuatu yang salah, jangan marah, jangan kecewa. Apalagi engkau mengecewakan, atau apalagi engkau kecewa kepada Tuhan. Karena engkau yang memilih untuk menaruh harapanmu pada manusia. Karena engkau yang memilih untuk menaruh harapanmu pada kekayaanmu. Engkau yang memilih untuk menaruh harapanmu pada gajimu, pada pekerjaanmu. Jangan salahkan Tuhan.
karena Tuhan tidak pernah ambil andil di dalamnya ketika engkau menaruh harapanmu pada sesuatu yang sia-sia, pada hal-hal duniawi, pada manusia-manusia yang memiliki keterbatasan. Tetapi ketika engkau menaruh harapan pada Tuhan, percayalah, engkau tidak pernah akan dikecewakan, engkau tidak akan pernah ditinggalkan, harapanmu selalu ada, tidak akan pernah hilang. Asalkan kalau engkau mau menaruh harapanmu di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia yang terbatas, bukan di tangan manusia yang lemah, yang kapan saja bisa melepaskanmu, yang kapan saja bisa meninggalkanmu. Tapi taruhlah harapanmu di dalam tangan Tuhan, karena Tuhan setia, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Yang kedua, Tuhan tempat pengharapan bagi siapa? Yang kedua, bagi mereka yang mau selalu dekat dengannya. Tadi kebenaran firman Tuhan berkata seperti ini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Garis bawahi kata ini, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lihat teman-teman, ketika kita sebagai manusia, misalnya saja kita mempunyai seorang teman, kita datang kepada mereka ketika kita susah saja, ketika kita misalnya tidak punya uang, ketika kita perlu pertolongan, bantuan, lalu tiba-tiba kita datang kepada mereka, kita curhat, kita butuh uang, kita butuh pertolongan. Pasti mereka sebagai manusia juga merasa, dia ketika susah saja mau datang kepada saya, dia kalau sedang tidak punya uang saja mau datang pada saya, giliran senang-senang, giliran berkelimpahan, dia hidup tidak mau dekat dengan saya, tetapi giliran susah begini baru dia mau datang kepada saya. Begitupun Tuhan. Tuhan tidak marah, tapi Tuhan pasti kecewa ketika engkau datang hanya ketika susah saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, umat Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, yang diberkati Tuhan, saya mau bilang, jangan sampai ketika kita kehilangan harapan kita kepada manusia, ketika kita kecewa pada manusia, baru kita mau dekat dengan Tuhan, baru kita mau hidup mengandalkan Tuhan. Saya mau bilang, jangan teman-teman, jangan umat Tuhan, jangan jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Mau Anda susah, mau Anda senang, tetapi hiduplah dekat dengan Tuhan. Karena apa? Mau Anda susah, mau Anda senang, harapan Anda di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Asalkan apa? Asalkan engkau juga mau memilih setia dengannya. Asalkan apa? Asalkan engkau juga mau memilih hidup dekat dengannya. Betapa tidak tahu malunya kita, betapa egoisnya kita ketika kita hanya datang ketika kita susah saja, ketika kita datang hanya ketika kita lemah saja. Tetapi belajarlah, mau kita senang, mau kita susah, kita berkelimpahan ataupun berkekurangan, selalulah hidup di dalam Tuhan, selalulah berpengharapan di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan yang akan memberikan engkau kekuatan, Tuhan yang akan memberikan engkau kemampuan untuk menjalani hidup-hidup hari-hari ini, hidup-hidup yang kelihatannya tidak ada harapan, karena persaingan yang begitu ketatnya dalam dunia pekerjaan, kantor, bisnis, pendidikan, begitu banyak orang-orang kehilangan harapan hari-hari ini. Banyak orang mengakhiri hidupnya hari-hari ini karena apa? Karena tidak ada pengharapan. Mereka menaruh pengharapan pada orang yang salah. Mereka menaruh pengharapan pada sesuatu yang bersifat fana, yang tidak kekal. Mereka tidak pernah menaruh harapan mereka pada Tuhan. Sehingga apa? Mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Mereka memilih untuk berpikiran pendek, untuk tidak mau melanjutkan hidup. Saya mau bilang teman-teman, ketika engkau berpengharapan di dalam Tuhan, jangan pernah putus asa, jangan pernah putus asa, jangan pernah engkau menyerah. Boleh engkau patah semangat, wajar, karena engkau manusia biasa, engkau kadang lemah, kadang tidak mampu, kekuatanmu terbatas. Boleh engkau patah semangat, boleh engkau patah hati. Kalau engkau misalnya diputuskan pacar, kecewa dengan orang lain, kecewa dengan sahabatmu, boleh engkau patah hati. Tapi jangan pernah engkau sampai putus asa. Karena putus asa, iblis bisa pakai keputusasaanmu untuk engkau melakukan sesuatu hal-hal yang bodoh, sesuatu hal-hal yang membawa engkau kepada kebinasaannya. Itu apa? Engkau memilih untuk mengakhiri hidupmu. Saya mau memberikan Anda sebuah ilustrasi. Ada seorang profesor, dia mau melakukan uji coba. Dia mengambil dua ekor katak, lalu katak yang satu ditempatkan dalam sebuah kotak, lalu ditutupi dengan majalah, ditutup rapat sampai tidak ada cahaya setitik pun, tidak ada cahaya yang dibiarkan masuk, namun diberikan air sedikit di dalam kotak tersebut. Lalu kotak yang kedua berisi katak juga dengan air yang sama dengan kotak yang pertama, tetap ditutup dengan majalah juga, namun diberi sedikit ruang untuk sinar matahari bisa masuk. Lalu profesor itu membiarkannya selama beberapa hari, selama 2 hari. Lalu setelah 2 hari profesor itu kembali, dibukanya kotak pertama, dilihatnya katak yang pertama yang
ditutup rapat yang tidak ada sinar matahari masuk sudah mati. Lalu dibuka kotak yang kedua berisi katak yang ditutup oleh majalah, namun ada sedikit lubang sehingga sinar matahari bisa masuk sedikit. Ternyata katak itu masih hidup. Lihat, ini merupakan suatu contoh. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwa yang pertama, kotak itu tidak ada sinar sama sekali yang bisa masuk. Bicara tentang apa? Tidak ada harapan, gelap gulita, kelihatannya tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu atau tidak ada seorang pun yang bisa dia taruh harapan, yang bisa menolong dia. Namun yang kedua, ada setitik ruang yang bisa membuat cahaya masuk sehingga bisa membuat katak tersebut masih bisa hidup. Artinya apa? Di kotak kedua ini ada harapan. Begitupun kita manusia. Kadang kita merasa kita ada dalam suatu ruangan yang gelap, tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita, tidak ada teman, tidak ada sahabat, tidak ada keluarga yang bisa menolong kita, tidak ada uang kita yang bisa menolong kita, tidak ada orang-orang rekan-rekan kita yang bisa menolong kita. Begitu gelap yang membuat kita kadang mau putus, mau menyerah, merasa ingin putus asa, ingin mengakhiri hidup kita. Namun contoh yang kedua, ada sebuah kotak yang berisi sedikit cahaya yang membuat katak ini bisa hidup. Karena apa? Karena ada sedikit cahaya yang masuk. Ini berbicara tentang apa? Ketika tidak ada orang lain di sekitarmu, tidak ada sahabat, teman, keluarga, pacar, kekayaanmu yang bisa engkau harapkan, bisa jadikan engkau sesuatu sebagai pengharapanmu. Namun ada setitik cahaya, yaitu siapa? Yaitu Tuhan. Masih ada satu pribadi yang sebenarnya ingin masuk ke dalam hidupmu. Namun kadang engkau menutup diri. Engkau terlalu melihat kepada orang-orang di sekitarmu, pada kekayaan apa yang engkau punya di sekitarmu yang bisa engkau jadikan pengharapan. Padahal sebenarnya ada satu pribadi yang sebenarnya bisa masuk dalam hidupmu, dalam hatimu, untuk engkau mau terus berjuang menjalani hidup ini. Dalam hidup ini ada dua orang yang mempunyai permasalahan yang sama besarnya, sama beratnya. Namun yang satu memilih untuk mengakhiri hidupnya, yang satu memilih untuk melanjutkan hidupnya. Karena apa? Yang satu yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tidak berpengharapan. Dan yang kedua, ada satu yang ingin melanjutkan hidupnya. Karena apa? Karena dia masih mempunyai pengharapan. Ada dua orang yang sakit kanker. Yang satu memilih untuk hidup dalam depresi, stres, ketakutan karena dia tidak punya pengharapan. Namun ada satu yang memilih untuk tetap menjalani walau dia sakit kanker, tetap menjalaninya dengan sukacita, rasa syukur. Karena apa? Dia punya pengharapan. Ada dua orang, yang satu ditinggal pasangan hidup, satu memilih untuk mengakhiri hidupnya, tidak semangat lagi untuk menjalani hidupnya karena dia tidak punya pengharapan. Namun yang satu tetap memilih untuk melanjutkan hidupnya, untuk melanjutkan karirnya. Karena apa? Dia punya pengharapan. Begitupun kita anak-anak Tuhan, begitupun kita kita orang-orang Kristen. Kita memilih yang mana? Kita orang yang tidak berpengharapan atau kita orang yang berpengharapan? Dan kita harus bertanya, pengharapan kita taruh kepada siapa? Kepada kekayaan kita kah? Kepada teman kita kah? Kepada sahabat kita kah? Kepada keluarga kita kah? Atau justru pengharapan itu kita taruh di dalam tangan Tuhan? Percayalah, yakin kalau pengharapanmu engkau taruh di tangan Tuhan, Dia tidak akan pernah mengecewakanmu, Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dalam Mazmur 62 berkata apa? Hanya dekat saja Allah aku tenang. Artinya apa? Ketika engkau menaruh segala sesuatu di dalam tangan Tuhan, ketika engkau membawa hidupmu dekat dengan Tuhan, seperti poin 2 tadi, ketika harapanmu, ketika hidupmu engkau bawa di tangan Tuhan, dekat dengan Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang dapat membuat Anda goyah, tidak ada sesuatu apapun yang membuat Anda jatuh. Karena apa? Karena ketenangan, harapan yang kita dapat hanya ada di dalam Tuhan. Karena itu, hari-hari ini hiduplah berpengharapan dalam Tuhan. Sesulit apapun hidupmu, sulit apapun kondisi pergumulanmu yang kau hadapi saat ini, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu ada buatmu. Kiranya renungan singkat ini dapat memberkati umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kiranya Bapak, Mama, umat Tuhan, anak-anak muda dimanapun Anda berada saat ini juga bisa menolong, membantu mendukung video-video saya, YouTube saya dengan like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube saya sehingga Anda bisa membagikannya kepada orang lain kalau Anda diberkati. Lalu saya juga masih punya banyak video-video yang kiranya dapat memberkati Anda. Kiranya kebenaran ini memberkati Anda dimanapun Anda berada. Shalom.